pagi sahabat Infocom, kabar sekolah menyapa Anda pada hari ini di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Siti Afifah. Sahabat Infocom, terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Salah satunya adalah bahan bakar pertalit dan solar, yang kini penggunanya telah dibatasi oleh pemerintah. Per 1 Juli 2022, pemerintah menerapkan peraturan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Tujuannya, agar subsidi jenis pertalite dan solar bisa tepat sasaran. Masyarakat bisa langsung melakukan pendaftaran langsung melalui aplikasi ataupun website My Pertamina. Nantinya, data yang ada di aplikasi akan menunjukkan apakah pembeli berhak mendapatkan BBM subsidi atau tidak. Di Bogor masih ada beberapa SPBU yang belum menggunakan My Pertamina, tapi kebanyakan sudah. Tapi sih kata saya untuk My Pertamina ini efisien karena untuk subsidi tepat sasaran. Di Bogor sendiri, pemberlakuan aplikasi My Pertamina sudah dilakukan di beberapa daerah. Masyarakat memberikan tanggapan mengenai peraturan pemberlakuan ini. Kalau tanggapan saya secara positif sih ambil hikmahnya. Maksudnya tuh pasti pemerintah mengeluarkan aplikasi ini ada tujuan positif dan negatifnya itu pasti ada dampaknya. Bagi saya pribadi sih pakai pengguna sih ya nggak masalah. Setuju dan tidak sih relatif bagi saya pribadi. Nah, kebetulan kalau misalnya merugikan bagi saya pribadi sebenarnya saya nggak setuju. Tapi kalau misalnya menguntungkan ada feedbacknya bagi saya pribadi ya secara umum ya saya pasti setuju. Dengan diberlakukannya aplikasi My Pertamina, pemerintah bisa memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra dari warga karena dianggap menyulitkan. Dari Sinang Barang Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan. Berita selanjutnya, warga keluhkan harga bahan pokok yang melonjak naik. Kenaikan harga terjadi sejak Idul Adha kemarin dan masih terjadi sampai saat ini. Kenaikan harga bahan pokok sudah terjadi sejak sebulan kemarin. Bawang merah adalah salah satu yang terkena dampak dari kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini. Harga bawang merah kini sudah menyentuh di harga 80 per kilogram. Otomatis ngerasa keberatan ya, karena apa, konsumen pun yang pengunjung pasar mungkin berkurang. Lagi ada kenaikan, mereka tuh ya karena memang faktor ekonominya memang lagi pada ini ya, jadi akhirnya memang berkurang untuk pengunjung kesini berkurang. Dampaknya ini sangat 50% lah, udah hilang langganan juga. Sebelum mengalami kenaikan, harga bawang merah hanya di kisaran 20-30 per kilogram saja. Penjual dan pembeli ungkap merasa keberatan dengan terjadinya kenaikan harga bahan pokok ini. Kalau ibu jualan nasi uduk, jadi keuntungannya lebih dikit, naikkan harga sayuran mahal, cabai mahal, bawang mahal, jadi keuntungannya lebih sedikit. Dampaknya ya jadi keuntungannya lebih sedikit Neng. Masyarakat berharap untuk kedepannya agar harga kebutuhan bahan pokok bisa kembali normal seperti semula. Dari Pasar Gunung Batu Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan. Sahabat Infocom, di tengah gempuran cemilan jajanan kekinian, ternyata ada jajanan zaman old yang masih diminati banyak orang, seperti yang satu ini. Kue pancong adalah jajanan tradisional yang sudah bertahun-tahun disajikan dan masih digemari masyarakat. Kue ringan tradisional yang terbuat dari adonan berbahan dasar tepung beras dan kelapa parut ini dimasak dalam wajan cetakan khusus yang ditaburi gula pasir di atasnya, membuat mata tergiur saat melihatnya. Udah lama, lumayan, ada 9 tahunan.
Ya karena ini kan langka, jadi nggak ada saingan gitu. Yang jualnya juga cukup terbilang gitu. Ya kalau masalah pendapatan kan relatif ya, gimana habis semangganya, gimana ramenya juga. Lumayan sih kalau pendapatan. Jajanan kue pancong ini masih sangat banyak peminat meski kini banyak jajanan modern disukai di kalangan muda. Oh ini enak, ada kelapanya, apalagi makan anget-anget, jarang-jarang ada. Ini langka, jarang. Ini kebenaran ada, saya beli gitu. Apalagi combro nih kayak begini, enak. Selain rasanya yang manis dan nikmat ini, kue pancong juga bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Dari Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan. Harga minyak sawit yang semakin tinggi membuat banyak penjual gorengan dilanda dilema untuk menaikkan harga jual pada gorengan. Melambungnya harga minyak goreng membuat para penjual gorengan terpaksa menaikkan harga jual. Di satu sisi, mereka ingin menaikkan harga jual karena meningkatnya biaya produksi akibat tingginya harga bahan baku. Sudah 11 tahun ada, kalau dulu rame, sekarang lumayan agak sepi. Ya agak menurun. Sekarang harga gorengan naik juga jadi 5.004. Di sisi lain, mereka takut kehilangan pembeli akibat kalah saing dengan para pedagang yang tidak atau belum menaikkan harga jual. Kalau untuk harga sih, kita kan ngikutin zaman ya, jadi relatif aja sih. Kalau untuk sebuah harga gorengan mungkin dari dulu kan kisaran 1.000 atau 500 atau 1.000. Paling kalau sekarang kan 5.000 paling dapat 4. Jadi ngikutin zaman sih. Ya standar aja. Kalau misalkan dari harga pokok naik ya kita mau nggak mau harus ngikutin juga, kayak kan penjual juga kan harus ada itu kan, dan kita pun sebagai konsumen ngerti lah, menyesuaikan aja. Terjadinya lonjakan harga pada gorengan karena dampak dari kenaikan harga minyak goreng, membuat pihak penjual maupun pembeli harus bisa menyesuaikan. Dari Sinang Barang, Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan. Berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sita Afifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.